Tribuners, dunia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Perang Ukraina sudah memasuki tahun ketiga. Serbuan Israel ke jalur Gaza telah merenggut puluhan ribu nyawa penduduk Palestina. Kehancuran fisik serta hilangnya nyawa manusia di berbagai medan konflik dunia telah mencapai jumlah yang sangat menyedihkan. Perlawanan terus terjadi di Yaman, Suriah, Iran, Irak, dan banyak spot konflik lain di benua Asia maupun Afrika. Ketegangan politik di Laut Cina Selatan, Selat Taiwan, dan Semenanjung Korea tidak juga mereda. Inilah Global Views, sudut pandang kita tentang ragam konflik internasional yang berdampak signifikan kepada kita semua. Mengapa Zelensky berani halangi rencana Donald Trump? Rencana pragmatis Donald Trump menghentikan perang Ukraina segera sesudah dilantik sebagai Presiden ke-47 Amerika Serikat mendapat tentangan Volodymyr Zelensky. Trump dan Zelensky bertemu di Paris, Prancis akhir pekan lalu ketika menghadiri undangan dibukanya kembali Katedral Notre Dame yang terbakar beberapa tahun lalu. Pertemuan itu difasilitasi Presiden Prancis Emmanuel Macron dan berlangsung selama lebih kurang 35 menit. Seusai bertemu Trump dan Macron, Zelensky menyebut pertemuan itu positif dan produktif, tapi saat itu belum menjelaskan lebih detail penerimaannya atas gagasan Trump di Ukraina. Sementara Trump menulis cukup panjang di akun Truth Social menegaskan harus ada gencatan senjata segera dan negosiasi harus dimulai untuk menyelesaikan konflik Ukraina. Menurut Trump, sesudah bertemu Zelensky, ia mendengar Ukraina ingin membuat kesepakatan dan menghentikan, dalam bahasa Trump, kegilaan ini. Tapi kemudian lewat akun media sosialnya, baik di X maupun Telegram, Volodymyr Zelensky berbalik sikap 180 derajat. Ia menolak seruan Donald Trump untuk gencatan senjata segera dan perundingan damai antara Ukraina dan Rusia. Zelensky mengemukakan konflik tidak dapat berakhir begitu saja dengan selembar kertas dan beberapa tanda tangan. Pernyataan Zelensky ini seperti ingin mengejek rencana Trump. Bekas aktor film itu pun terkesan menantang calon pemimpin negara superpower itu. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa Zelensky berani menentang rencana Donald Trump? Bisakah Trump mengatasi Zelensky? Pertama yang bisa dikatakan adalah Volodymyr Zelensky ingin menaikkan daya tawar di hadapan Donald Trump. Zelensky paham perdamaian Ukraina-Rusia akan berarti kematian atau akhir dari karir politiknya. Ia berusaha menunda atau menghindari kenyataan itu. Di saat yang sama, Zelensky mungkin ingin menunjukkan pada rakyat Ukraina ia peduli dan tidak bisa didikte dengan retorika pengorbanan beribu-ribu nyawa penduduk Ukraina di medan perang. Realitasnya, penduduk Ukraina, baik tentara, wajib militer, relawan, dan warga biasa telah menjadi korban paling menderita dari perang yang mungkin tidak mereka inginkan. Kedua, Zelensky mungkin membawa suara sponsor utamanya, kaum elang dan para penyeru perang di Amerika, Inggris, Prancis, Jerman, dan markas Uni Eropa di Brussel. Kelompok ini menganjurkan perang Ukraina harus terus berlanjut. Bahkan rezim Joe Biden meminta Ukraina memobilisasi warganya hingga berumur 18 tahun untuk dikirim ke garis depan. Meski batas usia itu lazim dalam perekrutan anggota militer di berbagai negara, tapi di Ukraina mobilisasi total sampai usia menjelang dewasa itu dianggap berisiko terhadap masa depan populasi negara itu. Ribuan warga Ukraina yang sukarela maupun direkrut paksa, realitasnya selama ini seperti dikirim ke penggilingan daging atau jadi umpan meriam saking beratnya pertempuran melawan pasukan Rusia. Militer Ukraina nyaris kehilangan semua kapabilitas tempurnya akibat kelambakan pasok logistik dan persenjataan dari pendukung baratnya. Karena resiko hilangnya satu generasi Ukraina inilah, agaknya Zelensky masih belum memenuhi desakan Washington agar mobilisasi warga sampai ke usia 18 tahun. Ketidaksetujuan Zelensky terhadap gagasan Donald Trump memperlihatkan kegilaan lain ketika ia tidak mau mengakui fakta-fakta di lapangan. Zelensky bersikukuh perdamaian hanya bisa dicapai sesuai dengan versi 10 poin tuntutannya yang selalu ia sebut sebagai proposal kemenangan. Ia tetap menuntut jaminan keamanan dan aksesi Ukraina ke NATO dan meminta para sponsornya tidak menutup mata terhadap pendudukan Rusia. Zelensky sekali lagi mengesampingkan kemungkinan Kiev membuat konsensi teritorial apapun kepada Moskow sebagai imbalan atas perdamaian.
Perdamaian melalui kekuatan seperti itulah yang kami bahas dengan semua mitra kami, serta langkah-langkah dan jaminan yang diperlukan bagi rakyat dan negara yang diserang oleh Rusia, kata Zelensky. Trump belum mengungkapkan secara rinci apa gagasannya untuk menghentikan perang Ukraina, tapi diperkirakan ia akan memberlakukan pembekuan konflik di sepanjang garis pertempuran saat ini. Moskow telah berulang kali mengatakan mereka menganggap pembekuan konflik tidak dapat diterima. Rusia bersikeras Ukraina harus netral. Penyelesaian apapun hanya mungkin terjadi jika Ukraina juga menarik pasukannya dari wilayah Rusia. Moskow juga menuntut agar hak-hak penduduk berbahasa Rusia di Ukraina dipastikan dipenuhi dan dihormati. Setelah bertemu Trump dan mendengar gagasan-gagasan pengakhiran perang Rusia-Ukraina versi Trump, Zelensky terus bermanuver dengan ingin mengontak Joe Biden. Ia berharap di sisa kekuasaannya, Joe Biden bersedia mendengar dan membahas serta membuka jalan proses aksesi Ukraina ke NATO. Sejauh ini, Joe Biden mengesampingkan permintaan Zelensky dan suara NATO juga belum bulat penuh menerima Ukraina. Sejumlah negara anggota NATO menentang keras masuknya Ukraina ke fakta militer itu dengan sejumlah argumentasi yang substansial. Kiev telah lama bercita-cita untuk bergabung dengan blok militer yang dipimpin Amerika dan menganggapnya sebagai jaminan keamanan mendasar terhadap ancaman Rusia. Saya akan menelepon Presiden Biden dalam waktu dekat dan mengangkat masalah undangan ke NATO. Dia adalah Presiden Amerika saat ini dan banyak hal bergantung pada posisinya, kata Zelensky di saluran telegramnya. Tidak ada gunanya membahas ini dengan Trump, sementara dia belum berada di Gedung Putih, lanjut Zelensky. Surat kabar The Wall Street Journal melaporkan pekan lalu, tim Trump tidak menunjukkan minat untuk menawarkan keanggotaan NATO kepada Ukraina. Bagi rezim Zelensky, masuk NATO benar-benar dianggap sebagai jaminan maksimum karena doktrin atau ketentuan di fakta itu yang akan saling melindungi sesama anggotanya. Karena faktor ini, Zelensky dan lingkaran dekatnya menolak penyelesaian damai lewat jaminan keamanan apapun sebagai pengganti keanggotaan NATO. Kementerian Luar Negeri Ukraina beberapa waktu lalu mengecam Memorandum Budapest 1994 yang menyatakan Ukraina harus menyerahkan senjata nuklir era Sovietnya demi jaminan keamanan dari Rusia dan Barat. Kementerian Luar Negeri menyebut fakta tersebut sebagai monumen bagi kepicikan dalam pengambilan keputusan keamanan strategis. Kiev mendesak para pendukung Baratnya untuk menerbitkan undangan bagi blok militer pimpinan Amerika selama pertemuan NATO di Brussel. Dengan pengalaman pahit Memorandum Budapest di belakang kami tidak akan menerima alternatif, pengganti apapun untuk keanggotaan penuh Ukraina di NATO, tulis Kementerian Luar Negeri Ukraina dalam sebuah pernyataan. Kami yakin bahwa satu-satunya jaminan keamanan nyata bagi Ukraina serta faktor pencegah agresi Rusia lebih lanjut terhadap Ukraina dan negara-negara lain hanyalah keanggotaan penuh Ukraina di NATO, lanjut pernyataan itu. Ukraina memiliki sekitar 1.700 hulu ledak nuklir setelah runtuhnya Uni Soviet, menjadikannya saat itu Ukraina adalah kekuatan nuklir terbesar ketiga di dunia. Senjata itu tetap di bawah kendali operasional Rusia dan diserahkan berdasarkan Memorandum Budapest 1994. Perjanjian ini melibatkan Amerika Serikat, Inggris, dan Rusia yang memberikan jaminan keamanan kepada Kiev sebagai imbalan atas penarikan senjata nuklir tersebut. Meskipun Ukraina tidak pernah mengendalikan senjata nuklir, pada tahun 2022 pemimpin Ukraina Volodymyr Zelensky menyatakan penyesalannya atas hilangnya stok senjata nuklir negaranya. Sikap dan pernyataan Ukraina menimbulkan kegaduhan karena dianggap memprovokasi kemungkinan perang nuklir di Eropa. Melihat prospek konflik dan ancaman ke Rusia, beberapa hari lalu Presiden Vladimir Putin dan Presiden Belarusia Alexander Lukashenko telah menekan fakta keamanan strategis bersama. Kesepakatan itu menjadi dasar legal bagi Rusia untuk menempatkan senjata nuklirnya di wilayah Belarusia, termasuk akan segera mengirimkan sistem rudal balistik hypersonic Oreshnik ke sekutu terkuat Moskow ini. Langkah cepat Rusia ini dipastikan terjadi karena ada perubahan signifikan di Timur Tengah menyusul runtuhnya rezim Bashar al-Assad di Suriah.
Kolapsnya sekutu kuat Rusia di Suriah ini memberi semacam keberuntungan luar biasa, terutama bagi Israel yang habis-habisan berperang di Gaza dan Lebanon. Rusia akhirnya melepaskan Bashar al-Assad dan membiarkan kekuatan bersenjata campuran Salafis jihadis dan nasionalis sekuler merebut Damaskus dan kota strategis lainnya. Kekalahan Bashar al-Assad yang sepertinya juga ada unsur pembelotan di kalangan elit pemerintahan dan militer Suriah memberi pukulan signifikan bagi dunia Arab dan tentu saja juga Rusia. Pasukan Israel menerobos masuk ke wilayah Suriah di dataran tinggi Golan hingga Daraa, sesuatu yang tidak pernah terjadi selama 50 tahun terakhir. Rusia kini agaknya memilih berkonsentrasi di Ukraina dan Eropa di saat-saat transisi kekuasaan di Washington yang sulit diprediksi akan terjadi. Tribuners, kenekatan Volodymyr Zelensky menentang gagasan Donald Trump ini bisa dipahami dalam konteks usaha terakhir Zelensky mengamankan dirinya sendiri. Ketika Donald Trump mulai resmi berkuasa, Zelensky pasti tidak sanggup atau sulit menghindar dari apa maunya Washington. Hampir 100 billion dolar Amerika telah digelontorkan Joe Biden ke Ukraina dalam beragam bentuk. Jika semua dianggap utang dan Zelensky menghalangi idenya, Trump akan menagih utang yang diambil dari pajak rakyat Amerika itu. Apakah Zelensky sanggup mengembalikannya? Ini mustahil terjadi dan pada akhirnya Zelensky harus berkompromi. Jika tidak, maka ia akan dengan mudah ditendang dari Kiev. Lalu apakah Uni Eropa yang elitnya terus memaksakan permusuhan dengan Rusia akan menjadi dewa penolong bagi Zelensky? Sepanjang Amerika masih mengontrol NATO, Uni Eropa tidak lebih dari vasal Washington yang dengan mudah akan bertekuk lutut mengikuti apa maunya Gedung Putih.